Selamat datang di Seputar Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru yaitu Affinity yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan militer yang mengalami depresi setelah saudaranya meninggal dalam pertempuran. Hidupnya sangat kacau karena dihabiskan untuk mabuk-mabukan bahkan sampai harus masuk ke dalam penjara. Namun ada seorang wanita yang tiba-tiba datang membuat hidupnya menjadi jauh lebih bermakna. Tapi masalah muncul ketika ada sekelompok kartel yang menculik sang pujaan hati, karena ternyata di balik wanita itu tersimpan sebuah rahasia besar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai pada malam hari, ada sekelompok tentara sedang menjalankan misi buat membebaskan salah satu anggota mereka yang tertangkap oleh sekelompok kartel. Salah seorang tentara membackup temannya maju ke depan karena berpacu dengan waktu, karena teman mereka akan segera dieksekusi. Untungnya mereka datang tepat waktu, namun naasnya... Fuck you. Mom, Dad, I love you. Ya, mereka memang berhasil menyelamatkan anggotanya. Namun ada nyawa yang harus ditukar karena salah satu anggota lain harus terbunuh dalam misi tersebut. Dan tiba-tiba... Itu hanyalah sebuah ingatan di masa lalu dari seorang pria bernama Bruno. Kini dia telah pensiun dan masih merasa bersalah atas insiden tersebut. Karena ternyata anggota yang terbunuh adalah saudaranya sendiri. Dan yang bertugas buat membackup pada saat itu adalah dirinya. Sekarang Bruno hanya bisa mabuk-mabukan demi melampiaskan penyesalannya selama ini. Namun tiba-tiba ada seorang wanita mendatanginya untuk mengajak melakukan suatu hal yang mantap-mantap. Tapi Bruno menolak dengan halus karena sekarang bukan waktunya buat melakukan hal tersebut. Di saat itulah ada seorang pria di belakangnya yang memasuki sebuah obat larang ke dalam minumannya. Efek dari obat itu terjadi setelah beberapa menit. Bruno merasa kepalanya sempoyongan dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Semua yang dikatakan oleh wanita itu diturutinya, yang ternyata dia sedang dijebak oleh sekelompok pencuri. Uang dan barang berharga lainnya diambil. Kemudian ada seorang pria yang memukulnya hingga tak sadarkan diri. Dan inilah... Follow me. Bruno terbangun di sebuah gang dengan ada 3 orang pria yang sedang mencopetnya. Dia langsung menghajar mereka semua meski kepalanya masih sangat sempoyongan. Melawan 3 orang sangatlah merepotkan meski dia adalah seorang mantan pasukan terlatih yang memiliki kemampuan fisik di atas manusia konvensional pada umumnya. Setelah berhasil membuat lawannya terkapar, Bruno juga ikut terkapar karena efek obat tersebut masih sangatlah kuat. 3 orang berandalan menggunakan kesempatan itu buat melakukan balas dendam dengan menginjak-injaknya dengan sangat brutal, yang membuat Bruno kembali sadar lalu kembali menghajar mereka semua dengan sangat membabi buta. Kali ini dia tidak mengenal rasa ampun karena menghajar para berandalan sampai tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba polisi berdatangan dan Bruno hanya bisa terdiam menyerahkan diri. Pada akhirnya, Bruno harus mendekam di penjara. Tapi tak lama, datang seorang mantan seniornya dulu bernama Joe yang menebusnya dengan uang supaya bisa dibebaskan. Masalahnya, ini bukan yang pertama kali atau kedua kalinya, melainkan sudah sering yang membuat siapapun pasti sangat jengkel. Joe mengingatkan bahwa kesempatan ini adalah yang terakhir. Jika terjadi lagi, dia akan cuek tidak peduli. Joe mengingatkannya supaya melupakan masa lalu karena saudaranya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali lagi. Sangat disayangkan apabila hidupnya cuma larut dalam penyesalan yang tak berujung. Namun, respon yang diberikan Bruno sangatlah memancing emosi dengan mengatakan bahwa Joe tidak mengerti apa yang dirasakannya saat ini. Tentu Joe sangat murka sembari mengatakan suatu hal yang selama ini belum pernah didengar olehnya, yaitu sebuah fakta bahwa ayahnya Bruno juga terbunuh dalam pelukannya. Yang merasakan kehilangan orang tersayang bukan hanya Bruno sendiri, melainkan dirinya juga dan masih banyak tentara lainnya yang merasakan hal yang sama. Bruno adalah orang yang sangat egois karena merasa
merasa bahwa dirinya saja yang mengalami rasa pahit dalam kehidupan. Getting sick and tired of this bullshit, Bruno. Stop wasting your fucking life. You weren't there, man. You don't get it, man. Say that again. Your father died in my You think you're the only one? Fucker! Sepertinya, wejangan keras yang diberikan oleh Joe belum mampu menyadarkan Bruno yang masih larut dalam penyesalan, bahkan sampai berniat buat bunuh diri menggunakan pistol. Namun niatnya harus diurungkan karena tiba-tiba ada seorang perempuan menelponnya bernama Fitz. Fitz adalah teman yang berhasil diselamatkan di awal film ketika tertangkap oleh kelompok kartel. Mereka akhirnya malah berbincang-bincang satu sama lain membicarakan soal masalah yang baru saja dihadapinya. Bruno menjelaskan bahwa dirinya baru saja dijebak oleh kelompok pencuri dengan diberikan obat terlarang. Dan yang ada di ingatannya saat ini hanyalah menghajar para berandalan hingga berakhir di penjara. Finally, B. I woke up in jail. A girl robbed and drugged me. I do remember I kicked the shit out of them. Malam harinya, Bruno menemukan seorang wanita tak sadarkan diri di pinggir dermaga dalam keadaan basah kuyup. Dia langsung memberikan pertolongan pertama demi menyelamatkan hidupnya. Alhamdulillahnya, wanita itu berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah untuk segera dirawat. Bruno buru-buru menyiapkan sebuah makanan yaitu sup ayam, lalu memberikannya kepada wanita itu supaya tubuhnya cepat hangat. Pagi harinya, Bruno harus bekerja terlebih dahulu di sebuah restoran sebagai pelayan, di tempat yang sama seperti Joe. Dia menceritakan perihal wanita itu yang ditemukannya dalam keadaan tak sadarkan diri, dan sekarang sedang ada di rumahnya karena sakit. Namun, Joe bingung harus senang atau was-was. Di satu sisi dia senang karena wanita itu bisa saja menjadi obat buat Bruno yang depresi. Sedangkan di sisi lain, dia menyadari bahwa wanita itu akan mendatangkan masalah karena ditemukan dalam keadaan yang tak normal. Girl washed up in my house. Are you out of your fucking mind, brother? Fucking hospital, Bruno. What do you get away from me? Sepulang kerja, Bruno melihat bahwa wanita itu masih tertidur di kamarnya, lalu beristirahat terlebih dahulu sembari menikmati hidup. Namun dia kembali teringat dengan insiden kematian saudaranya yang akhirnya kembali larut dalam penyesalan. Tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang membuatnya langsung refleks seketika. Ternyata itu adalah sang wanita yang sudah terbangun. Bruno langsung meminta maaf sembari memperkenalkan diri. Namun wanita itu masih belum mau memberitahu namanya. I'm Bruno. Don't worry about it. Pada esok harinya, wanita itu akhirnya bisa mulai terbuka setelah menyadari bahwa Bruno adalah orang yang sangat baik. Dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Athena. Athena berhasil kabur dari sebuah tempat yang dipenuhi banyak sekali bunga, namun tidak menyukai tempat tersebut. Dari sorot matanya saja sudah ketahuan bahwa dia sedang berada di bawah tekanan, sesuatu yang sebentar lagi akan kita ketahui. I remember something. I escaped. There were fields of these flowers. I'm glad I'm not there now. I still don't know your name. Athena. Kemudian Bruno mengajaknya pergi ke sebuah kuil, tempat di mana umat tertentu melakukan ibadah dan berdoa. Di sana dia menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat paling nyaman buat mendoakan saudaranya yang telah meninggal. Setelah berdoa, Bruno mengajaknya keliling menaiki sebuah perahu kecil menikmati suasana di sore hari. Namun mereka terlalu terbawa suasana dengan beradu jigong yang sama-sama bau jahe. Dan pada malam hari dilanjutkan dengan aselole layaknya sebuah kekasih. Kini Bruno akhirnya bisa melepas depresi atas kematian saudaranya dengan membakar sebuah foto yang artinya sudah berdamai dengan masa lalu. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat, sampai Bruno memperkenalkan Athena kepada sahabat sekaligus seniornya, yaitu Joe. Joe langsung menyambutnya dengan sangat hangat dan senang karena pada akhirnya Bruno bisa melepaskan masa lalunya dengan mendapatkan pasangan hidup. Semenjak hari itu, kehidupan Bruno menjadi lebih baik. Yang awalnya sering mabuk-mabukan hingga masuk ke dalam penjara, kini bisa tersenyum lepas menikmati hidup yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka sering hangout bareng bersama dengan Fitz dengan berjalan-jalan, belanja, makan-makan, hingga foto bersama.
Namun kebahagiaan itu hanya terjadi sementara karena mulai muncul suatu masalah, yaitu Athena yang terlihat ketakutan karena ada sosok pria yang memperhatikannya dari kejauhan. Ketika ditanya oleh Bruno apa yang sebenarnya telah terjadi, dia hanya menjawab dengan bibir yang bergetar bahwa dirinya tidak ingin kembali ke tempat itu. Bruno hanya bisa menenangkan dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan itu adalah sebuah kesalahan karena apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa dibilang baik-baik saja. What's going on, Athena? I Tell me. can't breathe. I want to go back. Where I don't are you- want to go back. Everything's gonna be okay. Ya, restoran tempat Bruno bekerja diserang oleh kelompok kartel berpakaian serba hitam menggunakan sebuah pistol. Semua orang yang ada di sana berlarian ke sana kemari berusaha menyelamatkan diri. Begitupun juga dengan Bruno yang harus mencari tempat berlindung sebelum melakukan serangan balasan. Dan ketika momennya sudah pas, dia langsung menyerang balik para kartel satu persatu dengan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Pistol yang digunakan musuh juga direbut buat mengalahkan kroco-kroco yang lain. Meski kalah jumlah, pengalaman dalam medan pertempuran sangat membantunya dalam mengalahkan mereka, sampai akhirnya ada satu pentolan kartel bernama Krieger yang mampu memberikan perlawanan sangat sengit, dan satu-satunya orang yang memakai setelan pakaian berwarna merah. Krieger mampu mengajarnya dengan sangat brutal, bahkan melukainya menggunakan sebuah pisau. Bruno dipaksa mengakui bahwa dirinya masih lemah dan diminta buat menjauhi perempuan itu. Yang dimaksud adalah Athena yang saat ini tertangkap oleh salah satu algojo bernama Lopez. Stay away from her. Bruno langsung mendatangi rumah Fitz setelah terbangun dari pingsan dan langsung menjelaskan apa yang baru saja terjadi, yaitu kelompok kartel yang tiba-tiba saja menyerang restoran untuk mengambil Athena. Dan ada satu pentolan yang sangat jago dalam berkelahi, ialah Krieger. Rencananya malam itu juga dia ingin melakukan balas dendam untuk menyelamatkan Athena. Namun Fitz mencegah karena belum mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya. Mereka harus mencari tahu dulu soal kelompok kartel ini melalui media yang ada. Diketahui bahwa target mereka adalah pengedar obat larang yang terbuat dari suatu jenis bunga tertentu. Di sini Bruno baru ingat bahwa Athena pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke tempat itu yang dikelilingi banyak sekali bunga. Yang jadi masalah adalah bahwa mereka belum mengetahui letak posisi markasnya, dan satu-satunya cara buat mencari tahunya adalah dengan bertemu dengan salah satu bandar yang mengedarkan obat ini. They took her. Who took her? She was afraid. I know where to start. Tempat terbaik untuk mencari barang terlarang adalah di sebuah klub malam, tempat di mana para anak muda mencoba hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Di sana Bruno melihat wanita yang menggodanya di awal film yang sedang bersama seorang pria yang pasti adalah komplotannya. Dia mengurus si wanita sedangkan Fitz mengurus si pria menggunakan tipu dayanya. Fitz berpura-pura mendekati pria itu seolah-olah tertarik padanya, dan ketika situasinya sudah pas, dia langsung menghajar pria itu sampai tidak berdaya. Kemudian Bruno menginterogasi di dalam mobil buat mencari tahu markas kartel yang mengedarkan obat itu. Namun sang pria tidak mengetahui lokasinya dan hanya bisa mengetahui siapa orang yang pasti mengetahuinya. Where did you get this? It's just a party. I have no idea what party. I'll show you the place. Bruno mendatangi markas salah satu pengedar besar hanya seorang diri karena Fitz berjaga di mobil. Dia membantai siapapun yang ada di sana dengan sangat mudah menggunakan tangan kosong. Dari mulai penjaga yang ada di depan hingga beberapa ajudan si pengedar. Pengedar itu bernama Jasper yang langsung diajar habis-habisan lalu ditarik ke dalam mobil buat diinterogasi lebih lanjut. Ketika ditanya perihal markas kartel, Jasper tidak mengetahuinya. Namun dia akan bertemu dengan Krieger, si pentolan kartel di suatu daerah bernama Pradaeng. Who do you work for? Krieger. Sesampainya di sana, Bruno mengendap-endap di belakang mobil buat mengajar salah satu petugas keamanan, sedangkan satu lagi diurus oleh Fitz. Ketika para kroco sudah dibuat tak sadarkan diri, mereka langsung menyembunyikannya di dalam pos penjagaan.
Akhirnya, mereka melihat Krieger bersama rombongan kartel yang baru tiba di sana secara beriringan. Bruno langsung mengendap-endap secara perlahan mengikuti dari belakang dengan sangat hati-hati. Satu persatu penjaga dilewati sangat mudah karena situasinya memang sangat gelap. Namun, ada satu penjaga yang harus dilumpuhkan oleh Bruno dengan tendangan kerasnya hingga tak sadarkan diri. Dan ada juga yang dipukul dari belakang. Tapi tiba-tiba ada seorang penjaga yang menghajarnya sampai pingsan. Sedangkan Fitz harus menghadapi Jasper yang berhasil kabur dari bagasi mobil. Ketika terbangun, sudah ada Krieger yang mengingatkan bahwa dia sudah mengancamnya agar menjauhi Athena. Namun karena Bruno keras kepala, dia menyuruh dua anak buahnya untuk membunuhnya saat ini juga. Namun Bruno mampu mengelak sebuah peluru, lalu memberikan serangan balasan kepada mereka. Meski berhasil meloloskan diri dari sekapan, Bruno masih harus menghadapi kroco-kroco yang jumlahnya cukup banyak. Di awal pertarungan, dia memang mampu menghajar lawannya dengan telak. Tapi lawan terus berdatangan, hingga akhirnya dia terpojok dan berada di ambang kematian. Tapi tiba-tiba... Get up. Datang Joe tepat waktu yang langsung mendebaki para kroco yang hampir membunuhnya. Tentu Bruno sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Namun pertempuran itu masih belum usai karena mereka masih harus menghadapi para kroco yang terus berdatangan seperti tidak ada habisnya. Sedangkan Fitz masih harus melawan semua musuhnya hanya seorang diri. Meski sangat kewalahan, dia masih tetap bisa bertahan. Begitupun juga dengan Bruno yang cukup kewalahan melawan sang algojo si Lopez. Namun dia masih bisa memenangkan pertarungan dengan menendang endasnya sampai meninggoy. Tapi berbeda dengan Joe yang harus mengalami insiden menyedihkan, yaitu mendapatkan luka di bagian vital yang berakhir dengan kematian. Tentu Bruno sangat sedih karena Joe harus gugur ketika sedang membantunya. Akan tetapi dia tidak boleh larut dalam kesedihan, karena Krieger telah pergi dari sana dan harus langsung dikejar. Namun Bruno hanya bisa mengejarnya seorang diri, karena Fitz mendapatkan luka yang cukup parah dan harus segera diobati. Tapi dia berjanji akan membantunya dari jarak jauh. We lost Joe. I gotta head home, B. Singkat cerita, Bruno telah sampai di markas utama para kartel dan menghajar salah satu penjaga yang ada di depan pintu, lalu melucuti pakaiannya karena ingin menyamar. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil karena Bruno berhasil memasuki markas lebih dalam. Namun dia melihat pemandangan mencengangkan, karena di dalam ada sebuah ladang berisi tanaman berbunga yang menjadi bahan utama pembuatan obat terlarang. Kemudian dia mengancam salah satu pekerja di sana buat membawanya ke ruangan kontrol atau ruangan komunikasi. Bruno langsung membunuh si penjaga dengan sangat brutal dan langsung menghubungi Fitz buat meretas semua data-data rahasia yang ada di sana. Ternyata pemilik markas itu adalah seorang ilmuwan bernama Kowalowski. Kowalowski terlibat atas penculikan beberapa wanita yang dijadikan sebagai bahan eksperimen tentang DNA. Dan di layar monitor ada foto Athena, namun bukan sebagai korban, melainkan manusia hasil ciptaan Kowalowski dari gabungan DNA wanita yang diculik. Tentu hal tersebut membuat Bruno sangat sedih karena wanita yang dicintainya yaitu Athena ternyata bukanlah manusia tulen, melainkan hasil eksperimen. This is Dr. Kovalovsky's compound. The DNA experiments. Athena is not his victim. She's his creation. Meski begitu, Bruno masih tetap ingin menyelamatkan Athena dengan mencari kesana kemari melewati ruangan yang berisi banyak sekali tabung. Tabung tersebut berisi manusia yang masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Bruno juga melewati ladang berisi banyak sekali bunga yang menjadi bahan dasar pembuatan obat terlarang. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang dijaga dengan cukup ketat, sehingga satu-satunya cara supaya bisa lewat adalah dengan membantainya.
Sesampainya di dalam rumah, Bruno sudah disambut dengan banyak sekali kroco-kroco menggunakan sebuah senjata, sedangkan dirinya tidak sama sekali. Namun itu bukanlah suatu masalah besar karena tekad Bruno jauh lebih besar untuk menyelamatkan Athena, sehingga mereka semua dapat ditumbangkan. Sekarang hanya tersisa pentolan utama yaitu Krieger yang pernah mengalahkan Bruno sebelumnya. Namun tiba-tiba datang sosok bapak-bapak yang ternyata itu adalah Kovalevsky, sang ilmuwan yang menciptakan Athena. Kovalevsky bisa saja mengampuninya asalkan Bruno bersedia memberikan DNA-nya buat proyek selanjutnya. Tapi jawaban yang diberikan sangatlah menghina karena Bruno langsung menyiprat darahnya ke wajah Kovalevsky hingga marah. House if you Fucker. Krieger ditugaskan buat membunuhnya secepat yang bisa dengan pertarungan adil tanpa senjata sedikit pun. Saling jual beli pukulan terjadi sangat sengit karena keduanya tidak ada yang mau mengalah. Namun karena tekad Bruno jauh lebih tinggi dari lawannya, Krieger dapat dikalahkan dengan cara dipiting dan dipatahkan lehernya sampai mati. Tapi tiba-tiba Bruno yang sudah lemah diseret masuk ke dalam oleh Kovalevsky karena ingin dibunuh dengan cara disuntik obat terlarang dengan dosis sangat tinggi. Namun dia menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya buat merebut suntikan tersebut, lalu menusukkannya kepada Kovalevsky yang bisa dipastikan akan mati dalam beberapa menit lagi. Sebelum mati, Athena sempat menendang mukanya dengan sangat keras sebagai wujud amarahnya selama ini. Fucker. Kini Bruno berhasil menyelamatkan sang pujaan hati meskipun sebenarnya bukanlah manusia utuh, melainkan hasil ciptaan menggunakan manusia-manusia yang diculik. Namun itu tidak terlalu berguna, karena yang paling penting dia bisa hidup bersama dengan Athena, wanita yang sangat dicintainya.